begini. Oke. Jadi inilah cara kita menipu kelulut supaya dia masuk di sini dan bersarang. Sebenarnya kelulut ini sangat suka untuk merampas sarang-sarang koloni kelulut yang lain ataupun bersarang di bekas peninggalan koloni-koloni yang lain. Jadi sampai di sini saja kita perfungsian hari ini. Sebab saya akan tutup di sini dan saya akan bawa di atas bukit dan saya akan pasang, dan setelah pas itu kita akan nampak video-video bila memantau nanti. Jadi inilah ramuan pemancing madu kelulut Tabilong TV Sawahan. Setelah saya selesai membuat pemancing madu kelulut yang dimana pada kali ini dan video saya kali ini saya telah memperkongsikan ramu-ramuan pemancing madu kelulut jenis Itama ataupun Turaminata yang paling mantap. Jadi sekarang ini saya berjalan menuju ke satu tempat di mana saya memantau pemancing saya yang bambu yang pecah itu hari. Nasib lagi koloni kelulut Itama di sana belum lagi lari. Dan seterusnya itu saya terus membuat satu kotak dan bambu itu saya telah kasih masuk di dalam kotak itu. Jadi pada hari ini saya pergi memantau ini, harap-harap itu kita punya kotak yang ada bambu di dalam, masih lagi ada di sana itu koloni Itama. Kalau tiada pun apa boleh buat, sebab kita sudah berusaha untuk memperbaiki lagi kita punya pemancing. Nah, nampaknya masih ada di sana dan kotak itu masih mantap. Jadi mereka pergi tengok. Nah, walaupun bambu itu telah pecah itu hari waktu saya kasih masuk itu bambu di dalam kotak, tapi nampaknya sudah mulai aktif. Oke, mari. Kita sudah lihat ya. Tengok. Di belakang kita di sini. Sebenarnya kotak ini bukannya kotak semata-mata untuk pemancing saya, tapi di dalam dia itu ada bambu. Sebab bambu itu sudah pecah dan saya buat kotak size dia 6 inci persegi. Dan itu bambu ngam-ngam saya kasih masuk di dalam dan saya tutup di atas. Di bawah pun saya tutup, di atas pun saya ada tutup. Jadi bila saya sampai masa nanti untuk bawa balik pergi ladang, senang sudah. Tinggal saya pasang topping lagi ya. Sebab di dalam itu sudah ada bambu, dia punya ruang di dalam. Kita boleh nampak, mari. Bayangkan kekreatifan, sangat kreatif Di dalam ini adalah pemancing bambu. Tapi saya telah membuat kotak begini dan kasih masuk itu bambu, dan nampaknya corong itu sudah mantap ya. Boleh nampak dan aktif sudah. Jadi kalau sudah jadi begini, tiada sudah kita takut-takut memecah itu bambu. Jadi sekarang kita sudah lihat bagaimana kita punya pemancing bambu yang pecah yang kita kasih masuk di dalam kotak kayu itu yang bersize 6 inci persegi, dia punya luas lubang di dalam. Jadi mari kita teruskan lagi, sebab ada satu pemancing yang saya bawa yang dimana tadi kita dampak saya membuat ramu-ramuan di dalam dia. Jadi mari kita teruskan perjalanan kita sebelum kegelapan. Mari. Jadi sekarang saya sudah berada di atas pokok kayu. Sebab waktu saya naik di pokok kayu tadi saya tidak dapat merekam video, sebab sangat payah kalau memanjat lagi, pegang log lagi yang lebih kurang mau 5 kilo ini sambil ambil video. Tapi macam manapun, selepas kita sampai di atas pokok kayu ini dan kita sudah pasang baik-baik kita punya pemancing, kita sudah mengambil video kembali. Kita boleh nampak inilah pemancing kita yang kita telah buat tadi di rumah, yang kita
isi dengan ramu-ramuan yang mantap. Jadi kanal pasti sahabat-sahabat, sebab 2 minggu dari sekarang saya akan ambil video dia adakah ramuan kita sangat mantap atau macam mana. Jadi kenapa saya suka merekam di atas pokok kayu sambil bersama dengan pemancing, sebab saya sangat memberi semangat kepada sahabat-sahabat saya yang masih belum lagi mengetahui bagaimana cara-cara mendapatkan koloni madu kolulut selain daripada kita membeli. Tidak payah kita membeli sahabat-sahabat, yang penting kita selalu cergas jalan-jalan di hutan sambil memasang perangkap madu kolulut. Beginilah, sebab 2 minggu dari sekarang ini kita pasti ada penghuni, tapi harap-harap itama. Jadi ketinggian selalu kita buat pemasangan pemancing. Mari kita lihat macam mana ketinggian dia. Oke, paras dia begini, lebih kurang dari bawah sana tempat jalan. Tuh kita punya moto, tidak berapa jelas tapi boleh nampak. Lebih kurang 40 kaki. Sebab ini dia bukit-bukit yang sangat tinggi pun kita serata dengan bukit-bukit yang sangat tinggi. Kecuali itu Gunung Kinabalu, itu tinggi sedikit lah. Tapi saya ini sekarang berada sangat jauh dari Gunung Kinabalu, sebab saya berada di kawasan daerah Kota Morodo, Jalan Kudat. Boleh nampak. Beginilah kawasan-kawasan yang sangat mantap bagi pemasangan perangkap madu kolulut. Ini dia akasia semua. Kita sudah nampak tadi sahabat-sahabat kedudukan kita punya pemancing, dan sekarang ini saya memberi penerangan sedikit tentang kawasan-kawasan pemasangan saya perangkap madu kolulut. Di sekeliling kita ini adalah sangat banyak kayu akasia. Kayu akasia inilah yang paling banyak sumber, dan kolulut sangat suka bersarang di batang-batang pokok kayu akasia. Itulah sebab saya memasang pun di batang pokok akasia. Harap-harap kita punya pemancing ini yang kita telah buat perkongsian tentang ramuan dia. Sebab video saya yang lepas saya ada buat juga perkongsian tentang ramuan, tapi mungkin sudah jauh dibawa sudah saya punya video. Jadi saya membuat pembaharuan kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia menanti-nanti video terbaru dari Tebilong TV Sabahan. Jadi sampai di sini saja kita punya video hari ini. Kita telah memantau ataupun kita telah membuat pemancing madu kolulut dengan ramuan yang mantap, dan kita telah memantau log bambu ataupun perangkap bambu yang pecah yang kita modified, kita kasih masuk di dalam kotak papan, dan seterusnya kita telah memasang perangkap madu kolulut. Jadi sampai di sini saja kita punya perkongsian hari ini. Sahabat-sahabat, jangan lupa kita harap semua kita sentiasa sehat supaya apa yang kita idam-idamkan akan terlaksana. Mantap dari Tebilong TV Sabahan.